Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesegaran dalam fisik kita, badaniah kita, vitalitas kehidupan kita, termasuk juga kesehatan ruhaniah kita dicagerkeun, dibagerkeun, dibenerkeun, disingerkeun jeung dima'rifatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Yuk sebelumnya kita syukuri rasa hidup kita, kehidupan kita hari ini dengan memanjatkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mudah-mudahan hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memberi hidup, yaitu Allah menghendaki kita menjadi abdinya, menyembah hanya kepadanya, dan kita menjadi manusia yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, ikhlas beribadah hanya kepada Allah, tidak musyrik, tidak riya, tidak ujub, tidak takabur, tidak dolim, tidak aniaya, selalu berusaha untuk sesuai dengan kehendak Allah dan contoh teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa juga sesegera mungkin bertobat kepada Allah ketika kita berbuat salah dan dosa. Juga kita berharap dijadikan oleh Allah orang yang senantiasa gemar bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki masing-masing, serta kita senantiasa berusaha untuk menjadikan diri ini senantiasa dari silaturahim mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi silaturahim itu harus mendatangkan ilmu, lain neangan pipaseaeun ya. Silaturahim juga harus mendatangkan rezeki dan barokah, rezekinya halal dan baik, bukan asal dapat, bukan asal mendapatkannya dengan menghalalkan cara. Naudzubillah. Mudah-mudahan dari silaturahim juga kita mendapatkan kesempatan untuk tetap sehat walafiat, segar bugar, sehat lahir, sehat batin, dipanjangkan umur, dan tentu saja kita bermohon diwafatkan husnul khatimah. Dan kita juga kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Mudah-mudahan kita juga sadar sesadarnya bahwa rezeki semuanya sudah diatur Allah dan tidak akan tertukar. Juga kita sadar bahwa kewajiban tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Masing-masing harus mempertanggungjawabkan perbuatan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan pada saatnya kita juga harus sadar bahwa mati itu pasti dan ajal tidak bisa diundur atau dipercepat. Kapan, di mana, dan dengan cara apa kita mati, Allah sudah tetapkan. Kita tinggal mengikuti apa yang sudah diskenariokan Allah. Tetapi hal yang paling penting bahwa kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah Maha melihat kita. Jangan suka ngomongkeun batur, jangan suka memfitnah, menggunjing, menggibah, apalagi sampai dengan membuat skenario untuk sekedar mendapatkan kedudukan penting di masyarakat, dianggap mulia, tapi kenyataannya dia tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita tekadkan dalam kalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita bermohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan tentu saja di pagi ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya ketaatan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar
ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salukal ijabah bil barakal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin ya Allah ya rabbal alamin. Salikal ijabah bil barakal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين نسألك الإجابة بالبركة والمغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu, sahabat sekalian, kita tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan suratul Fatihah kita, sertakan dengan hembusan nafas, sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya dan diberikan syafaat pada saatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasakan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempurnaan kepada kita, menciptakan kita, memberikan kepada kita kenikmatan, dan tentu saja kenikmatan ini harus kita ungkap sebagai bagian dari rasa syukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saya ingatkan Rasul pernah menyampaikan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu sekarang mau berdoa, mana doa terbaik? Bukan noroweco, ya. Doa itu bukan sagal diomongkan. Doa itu yang terbaik adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itulah doa. Itulah harapan. Karena tak ada yang terpuji selain Allah. Dan ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka pujilah Allah. Sekali kita memuji Allah, maka semua tak akan ada yang terpuji dan tak akan ada yang mampu menghinakan kita. Itulah hikmahnya. Dan jangan lupa, sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama. Pagi hari ini, dari saung tepi sawah di Sukaraja Tasikmalaya, saung tahfidz Al-Quran yang sengaja dikreatikan, dibuat di mana-mana ada saung tahfidz supaya kita dimanapun kita bisa baca Quran bersama-sama. Kita berbahagia, insya Allah istiqamah untuk berjamaah baca Quran. Ingat, berjamaahnya baca Quran, bukan buyuk kanut terbalik. Bagaimana sekarang lagi pada usum. Jadi kita berjamaahnya baca Quran. Jadi kalau kita bertemu, kita bersama itu dalam rangka baca Quran. Karena apa? Karena Allah memerintahkan kepada Rasulullah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkannya oleh Allah, kata Allah, Al-Quran ini untuk syifa, untuk penawar gundah gulana, nuker lalir, nuker rarudet, nuker raruwet pikiranana, baca Quran. Nah, gitu ya. Dan menjadi rahmat. Rahmat artinya berbuat segala sesuatu akan mendatangkan keberkahan. Dan ketika berbuat salah, kita akan mendapat ampunan. Itulah sejauh-jauh dan disebut rahmat. Hanya Rasulullah SAW disebutnya rahmatan lil alamin. Dia dalam keadaan yang senantiasa sempurna, Raufur Rahim,
kasih kepada umatnya, tidak pernah iri, tidak pernah dengki, apalagi gunjang-gunjing, waswis ngomongin orang, apalagi curhat sana curhat sini, itulah yang harus kita tiru. Dan kalau kita tidak mau tiru, silahkan. Nah, saya tidak dan saya tidak akan menyangsi. Yuk kita sama-sama. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa selain di Saung Tafid Al-Quran Al-Ikhlas di Sukamiskin Arca Mani Kota Bandung sebagai jaringan utamanya, juga hadir di situ ada Lilis, Neng Lilis hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Teh Tati ya dari Sukamiskin juga ya, insya Allah. Kemudian hadir juga dari Saung Tafid Al-Quran di Luhuran Sukamiskin ada Kang Dudung Durrahman ya di bumi Taruna Parahyangan Kota Bandung, Ujung Berung. Kemudian juga di sebelah selatannya ada hadir Kang Ahmad Widyadi dari Cipamukolan Kota Bandung, sebelahnya Masjid Al Jabar. Alhamdulillah ini juga Kang Irwan Fikri bergabung kembali. Alhamdulillah Kang Irwan dari Bojong Soang di seputaran Balai Endah ya, antara Balai Endah. Nah, mudah-mudahan sehat walafiat selanjutnya ya. Kemudian juga ada Kang Muhammad Hussein ya, ini sahabat saya untuk sama-sama berteriak-teriak Allahumma baik di Alhamdulillah. warga Hayu. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita bersama lagi Pak di tanah suci Mekah. Amin. Amin. Kemudian berikutnya ada dari Kasepuhan Cirebon, ada Teh Hilda Martina Rahayu bersama keluarganya, dan juga dari Kanoman ya Cirebon juga ada hadir Teh Irin Apriani bersama keluarganya yang sedang bersiap-siap untuk menata keluarga lebih baik lagi. Kemudian dari Sukaraja juga Tasikmalaya Tanjung Jaya ada hadir Kang Agus Jafar Sidik Tanjung Jaya sama ibu tercinta dan juga keluarganya. Ada juga dari Cijerah, Kota Bandung. Ini ada aki-aki yang ganjen banget gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan kita bersama-sama lagi dengan AA Iskandar. Berada sebulan Amin. Tanah Haram. Ya, insya Allah badai ngajual sawah lega dan balong gede beliau ya. Untuk bisa menunaikan ibadah haji. Tong sok segala diteuneur, lamun ka Mekah can bisa. Meningkam Mekah heula gitu ya. Karena apa? Urang teh bakal balik, yang bakal bertemu dengan orang-orang yang berada di Mekah untuk berjuang untuk agama Allah dari zaman Kangjeng Nabi Muhammad SAW sampai dengan saat ini. Neangan naon deui nya kemudian aki-aki. Nah ya, mudah-mudahan marawat oge di Mekah amin. Ieu mah kakara aya bomna jauh di Israel, di Palestina geus segala leumpeur. Gempeur. Naon iman di mana diteuneun nanya kakara gitu geus gempeur. Paraya mah di dieu loba nu dina kasur nya. Nauzubillah ya. Berikutnya adalah Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM yang memancar di 107,1 Kota Bandung. Ya, Kilait FM bersama keluarga dan keluarga besarnya, krunya. Kemudian dari Sumedang, Teh Yuliati bersama keluarga besarnya. Kemudian dari Dewi Buddha, Sukaraja, Tasikmalaya, hadir Kang Ujang Yudian bersama keluarganya. Dan hadir ini siapa? Ini hamba Allah. Karena susah juga kalau menyebut hamba Allah nih ya, karena belum tentu juga Kang, mending nama aja ya dengan kita. Jangan sampai kalau nyumbang itu hamba Allah yang mana gitu ya. Ini sengaja kalau saya suka vulgar, sebut aja gitu, bukan ria. Yang ria itu yang di dalam hatinya ada keinginan dipuji orang lain. Jadi kalau saya nyumbang 100 juta untuk membuat masjid, sebutkan bagus itu daripada hamba Allah 5.000 kan gitu ya. Masya Allah, ini mah sengaja saya nyiri karena di Indonesia itu terlalu banyak basa-basi, sehingga nukuduna jelas jadi tidak jelas. Ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini saya lagi bersemangat nih karena baru saja ini mengambil buah duku di bawah pohon duku ya, yang sedang berbuah di atas rumah dan bersih-bersih. Masya Allah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan Al-Quran kita surat Al-Mudathir. Masih surat ke-74, surat Al-Mudathir, dan yang akan kita baca mulai dari ayat ke-41. Ya. Kita akan baca mulai ayat ke-41 dari kalimat Anil Muzrimin. Ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu surat Al-Mudatsir, surat ke-74. Kita mulai dari ayat ke-41. Anil muzrimin Anil mujrimin. ma salakakum fi saqar. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Qalu lam naku minal musallin. Walam naku nut'imul miskin. Walam naku nut'imul miskin. Fakunna nakhudu ma'al khaidin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Fakunna nukadzibu biyaumiddin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Hatta atana al-yaqin. Hatta atana yaqin. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Fama lahum 'anit tazkirati mu'ridin. Ka'annahum khumurum mustanfirah. Ka'annahum humurum mustanfirah. Farrat min qaswarah. Farrat min qashwarah. Fal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Kalla innahu tazkirah. Kalla innahu tazkirah. Faman syaa'a dzakarah. Faman syaa dzakarah. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وأهل التقوى وأهل المغفرة. وأهل التقوى وأهل المغفرة. وأهل التقوى وأهل المغفرة. وأهل التقوى والمغفرة. وأهل التقوى وأهل المغفرة. وأهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allah arhamna bil Quran.
Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari bacaan Al-Quran yang sudah kita lakukan. Dalam artian rahmat yang seluas-luasnya, apa yang sudah kita baca ini, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Dan yang salahnya, yang kelirunya, yang kelirunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihampura kesalahan-kesalahan baca kita. Kita harus akui bahwa kita membaca Al-Quran itu banyak seenaknya, banyak tidak mengikuti aturan, asal disada, asal bunyi, bahkan kedengar orang lain pun nggak mau. Nah, itu cirinya bahwa kita seenaknya. Justru kalau seandainya kita sudah ingin benar membaca Al-Quran, ungkapkan supaya kalau ada yang bagus orang lain meniru, yang keliru dan orang lain yang bisa meluruskan. Itulah makna penting dari membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran teh ulah garanyam, gerenyem, kudu jelas. Ya, namanya juga tartilul Quran. Syukur-syukur nepi ka tahsin, ya. Terus tadarus, ulah ngabetem baik maca Quran dan lain novel, ya begitu Bapak Ibu. Saya mengajar kenapa sekarang ada kecenderungan kalau udah ngambil Quran diem hijikan pas disada ternyata banyak kelirunya. Harusnya pada saat baca Quran apalagi ada orang lain diungkapkan, dizaharkan supaya apa? Kalau ada yang lebih pintar dia memberikan pengajaran dan kita belajar. Kalau ada yang tidak bisa kita luruskan, karena bacaan Al-Quran tidak diluruskan oleh orang yang bisa, dosa yang basah. Ya, dan ketika ada yang bagus orang lain tidak ada jorojoi untuk mengikuti, maka dia termasuk yang ndablek. Jadi ada orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus tapi kita tidak tertarik, itu namanya ndablek. Artinya nanaonan eta jelema. Ya, harusnya gimana? Kalau ada yang lebih bagus jorojoi hayang miluan bisa, kalau ada yang tidak bagus maka hayang ayam mengajar. Itulah man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ieu mah aya nu bagus ngajar, aya nu goreng ngajar redog, ngajar rentul bae. Asli katanya Bapak Ibunya, kita itu bukan ngomongin orang saya mah, kita. Kalau perkara Bapak Ibu ada yang kesindir syukur, pasti ngadengekeun ya. Tapi kalau nggak tersindir berarti eta oge magdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah membaca dari ayat 41 surat Al-Mudaththir. Kemarin kita sudah baca dari ayat 1 sampai ayat ke-40. Ada apa di dalam surat Al-Mudaththir ini? Apakah kita paham isinya? Nah, tentunya kita harus ngaku bahwa saya tidak paham, saya tidak ngerti. Itulah yang baik. Jadi ketika baca Al-Quran atau belajar Bapak Ibu, kalau dalam diri sudah ada kesombongan, aing bagus nyaho, saya udah tahu, saya udah hafal, maka itulah iblis laknatullah alaihi sudah bersemayam di dalam dirinya. Tapi kalau di dalam diri itu Masya Allah, baru kali ini mendengar Al-Quran, pagi hari ini membaca ayat-ayat Al-Quran, pagi hari ini ya Allah dikersakan masih hidup, kemudian masih bisa baca Al-Quran, niru Kangjeng Nabi baca Al-Quran di waktu pagi, di waktu tenang, sedang orang-orang mungkin sedang sibuk ngurusin receh, ngurusin rupiah, ngurusin itu, ngurusin dia, kita alhamdulillah diberi kesempatan baca Al-Quran, alhamdulillah, tapi ulah sombong, abdi, justru saya alhamdulillah dapat kesempatan ya di sela-sela kesibukan yang mungkin gunana sebenarnya untuk kita teh ya, kesibukan dah anu jadi amal soleh untuk masa depan. Naudzubillah. Mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan sesuatu yang bisa menjadikan diri kita ini punya nilai. Inna akramakum indallahi atqakum. Mulianya manusia di sisi Allah karena ketakwaannya. Salah satu indikasi takwa, salah satu ciri takwa, salah satu karakter takwa, dia adalah selalu ingin berdekat-dekat dengan Allah. Berdekat-dekat dengan Allah berarti cinta Allah. Cinta Allah berarti harus sering membaca surat cintanya. Surat cinta dari Allah namanya Al-Quran. Orang yang jarang membaca Al-Quran berarti bohong cintanya kepada Allah. Orang yang sangat sedikit sekali baca Al-Quran berarti bohong kepada Allah. Kepada Allah aja bohong, apalagi kepada orang lain. Kan di Indonesia lagi musim sekarang, pejabat bohong. Rakyat, wanita lamun keur ngajabat. Mungkin ditewak, magis dipakai
di orangnya ngayak-yak Bu ya. Mari kita sama-sama nikmati pagi hari ini dengan membaca terjemah dan tafsir dari surat Al-Mudatsir. Ya, surat Al-Mudatsir ini diturunkannya di kota Mekah. Jadi dalam keadaan sedang mencekam, sedang dalam upaya diteror, sedang dalam upaya diintimidasi oleh orang-orang kafirin Quraisy. Kafirin Quraisy kalau sekarang mungkin kayak Amrik dan Israel mengintimidasi ke Iran. Jangan ini, jangan itu. Tetapi ketika hari kemarin Iran menang, maka Amerika pun tunduk dengan 10 kesepakatannya. Mudah-mudahan benar, tapi tidak jangan pernah namanya Yahudi mah benar tiba heulanya ngaco terus. Makanya disebutnya juga magdubi alaihim waladhdallin. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau kita bergaul dengan orang-orang yang magdub, banget yang harap hati mungkir. Kalau lagi kepepet dia sumolondo, siga walono. Walono ya, Walono mendatang ke Indonesia kan baheula aduh punten abdi ngiri calik di dia kenging Gus rada gagah manehna ngejejek ke bangsa Indonesia. Tapi lamun geus jadi manehna jadi jumawa. Jumawa teh cenah orang Jawa itu jumawa teu kau rada beunghar saeutik sok gagah. Teu kau boga jabatan saeutik sok gagah. Jumawa seperti orang Jawa. Orang Jawa kan gitu Bapak Ibu ya. Kalau lagi sangsara aduh kayak nginjem duit temennya aduh punten abdi teh priyawi ari geus dibere nginjem panggih teu Nyumput. nanya kudu nehangan. Masya Allah. Padahal orang yang punya hutang teh catet nih ya, orang yang punya hutang kalau mati tak boleh dikubur, antepkeun we sina bau. Ya, siapa yang punya hutang? Kita. Ya, gancang balayar ya. Lamun boga, mun teu boga minimal datang kan ngahutangkeun punten teh acan gaduh nyuhunkeun di reschedule sekarang mah ya dibuka termin baru untuk diperpanjang. Nah, leungit Bu ya. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sampaikan. Jadi saya nyampaikan kepada Bapak Ibu, sampaikan juga kepada yang lain. Karena sekarang lagi banyak orang yang jelimet gara-gara hutang. Ya. Baik, itu urusan hutang. Ya. Sekarang mari kita lihat surat Al-Mudatsir dari mulai ayat pertama. Ya, kita mulai dari ayat pertama, kan dari kemarin belum ya, kemarin baru ulasannya bahwa Al-Mudatsir itu perintah Allah bagi orang yang ngajar dong dan dari orang yang ngajar entul. Konteksnya adalah perintah Allah ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya, Nabi malah berselimut kemudian diharudung begitu. Ya. Minta dikekepanku istina Siti Khadijah. Kemudian Allah menegurnya. Temenang di selimut. Buka selimutmu. Sampaikan kebenaran. Katakan bahwa Allah agung dan kemusyrikan akan sirna. Itu di tengah-tengah kemusyrikan. Nah, di kita ada kemusyrikan enggak sekarang? Insya Allah nggak ada. Tapi musyrik kecil banyak. Ria, nuhayang kapuji, nuah pokoknya nama banget yang harap hati mungkir bermuka dua, munafik, ngomong bohong demi kepentingan tertentu, janji ingkar, padahal dia sudah mengungkapkannya. Kemudian dia khianat terhadap amanat. Kalau perlu nu penting kapilih, kumaha engke. Ya, ini kerusung gitu ya Bu ya. Kang nyatakan yang begitu perlu. Karena apa? Sekarang sangat jarang orang yang berani ngomong seperti ini. Dan saya harus mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kepada saudara, kepada orang lain, kepada siapapun harus disampaikan. Kenapa? Sekarang lagi musim dan merajalela dan meratulela hal-hal semacam itu. Kalau tidak kita luruskan, mau oleh siapa lagi? Ya, ulil haq walau kana murra. Katakan kebenaran meskipun pahit karena hati kumasia gitu ya. Terus Bapak Ibu, lamun aya teu wani atuh teu wani tong hirup paeh we sakalian ya insyaallah ya. Ya, mudah-mudahan yang dengar ada yang protes nanti ya. Nah, termasuk yang dengar rekaman saya suka ada yang komen, Pak Ungku galak-galak ting, lain galak-galak ting daripada kita udah dibombardir seperti Palestina gara-gara memberikan kesempatan kepada Israel dan sekarang akhirnya Israel dibalaskan oleh Iran. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita meminta kepada Allah, maka sahabat-sahabat kita yang sama-sama bernada, sama-sama di fisabilillah akan membela kita. Palestina udah habis dibombardir dan mereka sudah tak berdaya, tapi mereka masih tetap minta kepada Allah, ya Allah tolonglah oleh saudara-saudara kami yang muslim. Maka muncullah Iran dengan senjatanya yang luar biasa. Sementara kita
ngajedog gue kalak sieun kakarang ada yang berita na oge ya. Padahal sieun teh manehna di dieu teu ini teu ka mana-mana nya. Kuring ditelepon sama barangkali, aman di itu aman di dia manut aman di lumur sia gitu nya. Perebut taraweh, perebut tanggal, perebut lebaran kan di dia nya eta teh teu aman sebenarnya itu aman batan jihad gitu teh punya sak dangukeun Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan yang mendengar sadar gitu ya. Kenapa? Sudah waktunya kita untuk kembali ke jalan yang benar ya. Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Jadi perintah dari Allah untuk memberi peringatan. Ulah cari cing kalau sudah punya ilmunya, tapi enggak yang punya ilmunya diajar heula, baca heula, amalkan heula, nikmati heula baru menyampaikan. Mau karawe, ya cenah mimiti Gus, dua ketubruk ka dia. Bukan begitu. Silakan kalau memang berani. Ya. Dan agungkanlah Tuhanmu, Sina Allah. Allahu Akbar. Nah, gitu. Harus berteriak kalau ada sesuatu yang harus disampaikan itu. Dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Jadi disuruhnya tuh yang pertama adalah lempar selimut. Artinya harus bangun. Ya, ulah berkemul atau ulah naon cacing nanti ngarengkol wae nya gitu ya. Kudu make bahasa Sunda Pak nama dakwah teh. Arah ngarti ya. Bangun dan berilah peringatan. Artinya sampaikan peringatan. Peringatan itu apa? Dakwah, nyampaikan bahwa Tuhan itu satu. Katakan Tuhan itu satu kan gitu ya. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah. Di atas bumi ini Tuhan selain Allah. manusia yang masih menyembah Tuhan selain Allah. Yang sudah menyembah Tuhan selain Allah hanya dengan mulutnya saja kurang lebih 2,6 miliar dari jumlah 8,6 miliar manusia di muka bumi dikurangi nu kamari paraeh di Palestina jeung paraeh di Israel jeung paraeh di Iran karena dibom. Nah, jadi hanya 2,6 miliar anu geus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Yang lain belum. Artinya apa? Mereka kafir. Dan kafir terbagi dua golongan. Yang pertama magdub, yang kedua dolin. Yang magdub adalah orang yang bohong, tidak pernah mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Dia Tuhannya mengaku Allah, tapi tidak mau mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasul karena dianggap Nabi Muhammad adalah keturunan dari budak. Itulah orang-orang Yahudi yang sekarang akhirnya bertekuk lutut. Pek-pek sekalian. Ya, alhamdulillah. Apakah ada Yahudi di sini? Di dalam jiwa kita selalu ada Yahudi. Lamun beunghar osok ngapung, lamun miskin osok DP-DP. Nah, itu tuh Yahudi asli. Yahudi malah lamun bisa ngagosok bujur urang, Bapak Ibu. Lu penting manehna menang keuntungan. Tapi kalau sudah jadi, maka mereka akan menginjak kepala kita. Ya, itulah Yahudi. Namanya orang magdub. Ya. Kemudian ada yang dolin. Siapa yang dolin? Ada Allah. Tahu Nabi Muhammad bakal lahir, tapi manehna nganggap Allah punya anak. Sehingga Nabi Isa dijadikan Tuhan oleh mereka. Itulah dolin. Dan kita ngomong setiap hari minimal 17 kali 17 kali. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Aing makmum teh jadi nu magdub jeung anu dolin. Nu magdub nu dimurkai jeung anu dolin teh nyaeta anu tersesat. Tersesat kenaon? Make amal teu make ilmu, kita tersesat. Jadi beramal tidak berilmu tersesat. Siapa yang bilang bahwa Allah punya anak? Siapa yang bilang Nabi Isa itu adalah anak Allah? Pasti mereka tidak punya ilmu. Karena ilmunya kata Allah sejak manusia diciptakan, la ilaha illallah, lam yalid walam yulad. Jadi dari mana mereka dapatnya? Mereka melakukan amal. Kemudian dari pencarian-pencarian otak akhirnya muncul. Oh, itu mah Allah gaduh putra. Masih ya, boleh, laras bu. Ya. Kita juga tidak begitu, tapi kadang kita itu apa? Takut sama selain Allah. Aya pejabat gancang dangdan, aya Pak RW gancang dangdan, aya bupati gancang dangdan, keur mah cuek we. Aya inspeksi ke masjid, masjid dicet, kemudian sajadah diperbaiki, jamaahnya diajak datang. Ayo manteu we. Asli itu tepat kita. Dan jangan lupa Al-Qur'an mengatakan sekian ratus tahun yang lalu sampai sekarang masih berlaku. Jangan berselimut, bangun.
Nah, bangun berarti kudu semangat, kudu cager, kudu aya dahareun, kudu aya nu dipake, kudu aya nu bisa diperlihatkan kepada orang lain. Jadi kudu kumaha? Kudu ikhtiar. Ya, ulah ngajar wae. Ngajar entul ngajar redog. Ya. Jadi disebutkan wahai orang yang berselimut, yang pertama, tidak boleh dia berselimut. Bangun, harus bangun, lalu berilah peringatan. Memberi peringatan, kemudian agungkan nama Tuhanmu. Allahu Akbar. Sudah 4 ya, baru sampai ke ayat yang ketiga. Kemudian, dan bersihkanlah pakaianmu. Jadi kudu bersih, ulah bau dahdir, ulah bau lolol, ulah bau ompol. Ya. Kemudian yang keenam, dan bersihkan. Yang kelima, bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan keji. Perbuatan keji itu apa, Pak? Yang paling parah perbuatan keji adalah kawani. Ya, wani nangan kan usahana pun wunggul. Namun nyeri perbuatan keji artinya apa? Mau lidahnya itu